Roh Kudus, teruslah latih kami, teruslah download firman bagi kami. Kami terus tersedia dan berkata, ini hidup kami Tuhan. Sikap hati kami terus kami set di dalam kebenaran. Respon hati kami sehingga hidup kami terus ada di jalan-jalan kebenaran. Kami terus bertumbuh hanya di jalan kebenaran. Terus kami hidup di jalan itu. Kebenaran akan membebaskan kami. Kebenaran akan memerdekakan kami. Ketika kami mengetahui kebenaran-Mu Tuhan. Orialabashata karalabaralabase. Orialabashata karalabasandaralavase.
kemuliaan hadirat Tuhan makin nyata dalam hidup kami dari hari ke hari. Kami minta Roh Kudus latih kami dari waktu ke waktu, set kami dalam kebenaran-Mu. Senantiasa kepada Tuhan, sebab kami percaya hanya Engkau pribadi yang satu-satunya dari titik di mana kemenangan itu berasal. Kaulah pribadi yang menjamin hidup kami. Ketika kami dibangun di dalam Engkau, maka hidup kami pasti berbeda. Hidup kami akan terus alami kemenangan, alami terobosan dari hari ke hari. Karena kami berjalan di atas jalan kebenaran itu. Kami ada di jalan-jalan-Mu. Kebenaran-Mu terus terpola dalam hidup kami. Makin kami terbangun secara akurat, maka hidup kami tak akan sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang manis buat waktu siang hari ini. Kami mau berkata ini hidup kami. Kami mau tersedia selalu dikoreksi, dibangun, diset, sehingga terjadi proses di mana kami mengalami kehidupan yang makin bertumbuh, makin meningkat di dalam Engkau. Sehingga kami dapat memunculkan sebuah perubahan. Kami dapat memanifestasikan bahwa hidup kami dibangun di dalam Engkau sangat-sangat berbeda. Kami berdoa Tuhan, kami tidak menjadi gereja yang biasa-biasa, menjadi orang percaya yang biasa-biasa, menjalani kehidupan Kristen yang biasa-biasa.
tetapi dari hari ke hari kami alami pewahyuan firman yang memastikan kami terbangun secara akurat. Hidup kami bergerak di dalam hukum roh kehidupan, tidak lagi dalam hukum dosa dan maut, tapi kami terus mengalami restorasi. Kami mengalami Roh Kudus beroperasi di sana karena kami tersedia, sehingga Roh Kudus dapat leluasa membentuk kami dan membangun kami untuk supaya kami menjadi gereja yang tak sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat siang hari ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi tempat ini, semua yang mendengar dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Oh Tuhan berkati, oh Tuhan koneksi internet yang ada, tidak ada gangguan apapun. Kami berdoa di dalam nama Yesus, diselaraskan dari ruang tahta Tuhan, sehingga semua berjalan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kesempatan, kami bersyukur buat kepercayaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Roh Kudus terima kasih, teruslah berkarya, kami tersedia, kami deal dengan Engkau siang ini di dalam nama Yesus. Pewahyuan itu datang, penyetaraan firman, pembawa kami, memimpin kami, menuntun kami, sehingga kami makin selaras di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Makasih Roh Kudus. Shalom semua keluarga rohani, apa kabar hari ini? Mempercaya kita makin strong, makin kuat dari hari ke hari, strong in the spirit, kuat di dalam roh, karena kita tahu suplai firman dari waktu ke waktu akan terus menjadi makanan rohani kita dan memastikan kita terus terbenahi dalam kehidupan kita setiap hari dan terus memunculkan bahwa Kristus sungguh-sungguh ada di dalam hidup kita. Kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Apakah saudara sudah siap siang hari ini? Pastikan engkau sudah di depan kamera, engkau siap bersama-sama, dan jangan lupa terus deklarasikan firman. Setiap firman dilepaskan, deklarasikan atas hidupmu, atas keluargamu, atas kotamu, atas bangsa dan atas komunitas kita. Karena setiap firman dilepas, tujuannya adalah menyelaraskan kita untuk terus terhubung dengan ruang tahtanya. Terima kasih, mari kita bersama-sama. Sebelumnya Mama akan periksa dulu. Oke. Pastikan hati kita terus terset dengan baik dari hari ke hari ya. Karena untuk itulah Tuhan memimpin kita, untuk itulah Tuhan terus bekerja dengan luar biasa dari hari ke hari untuk memastikan kita menjadi gereja yang terbangun secara akurat. Amin. Kita terbangun di dalam pola ilahi dan memastikan kita semua dari hari ke hari akan terus memanifestasikan Kristus itu sendiri dari hari ke hari dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, oleh karena itu saudara, mari pada siang hari ini saya percaya bahwa kekuatan Tuhanlah yang membuat kita ada sampai pada hari ini. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita dari waktu ke waktu. Karena saya percaya kebenaran firman akan memastikan hidup kita tak akan sama. Jadi bukan dengan perbuatan kita, bukan oleh kekuatan kita, tetapi oleh kekuatan Tuhan, oleh kekuatan firman yang terus bekerja dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, itu sebabnya saudara harus tetap strong. Saudara harus terus memastikan ada kehidupan yang mengalir dalam diri kita. Ada kehidupan yang akan terus membawa kita dari hari ke hari. Kehidupan itulah yang membedakan kita. Kehidupan itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Mengulangi sekali lagi. Kehidupan itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Katakan amin. Kita melihat berbagai
kondisi keadaan yang terjadi di sekitar kita, dan kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita ada di dalam rencananya, kita ada di dalam agendanya. Kita memastikan seluruh hidup kita sebagai keluarga rohani komunitas jemaat apostolik di tempat ini, kita mengalami hidup kita terus diselaraskan, kita mengalami hidup kita terus dibangun, sehingga kecenderungan hati kita dari hari ke hari terus diset. Kecenderungan hati kita dari waktu ke waktu akan terus terbangun secara akurat. Karena untuk itulah Tuhan membangun kita, terus menyelaraskan kita melalui Roh Kudus yang akan membantu kita mendownload firman kepada kita dan membawa kita dari hari ke hari dilatih supaya kita makin strong di dalam Dia. Sebab tantangan dunia ini, saudara, begitu luar biasa dan kita tidak akan bisa sanggup. Kita tidak akan bisa sanggup untuk bisa melewati semuanya. Oleh karena itu, saudara, apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini dan hari-hari ke depan, saudara, pastikan hidup yang saudara dan saya bangun melalui tantangan ataupun proses bermasalahan apapun, kalau firman ada di dalam kita, kalau kebenaran ada di dalam kita, maka pasti hidup kita berbeda. Karena kita berespon, cara berespon kita akan berbeda, cara kita bereaksi juga akan berbeda. Karena ada firman, ada kebenaran, hidup kita terus dipolakan di dalam kebenaran. Katakan amin. Nah, itu sebabnya mari saat ini, saudara, kita akan bersama-sama merenungkan bahwa perjalanan hidup setiap kita dari hari ke hari akan terus memanifestasikan bagaimana Tuhan bekerja dan bergerak dan hidup di dalam kita. Seringkali, saudara, kita tidak sanggup untuk bisa menunjukkan respon yang baik dari hari ke hari. Itu sebabnya, saudara, jangan pernah saudara berhenti untuk terus dipolakan di dalam kebenaran. Biarlah dari hari ke hari kita terus memastikan seluruh hidup kita terpola dengan baik. Karena itu ini sangat-sangat sangat-sangat dibutuhkan dari setiap pribadi, respon kita, sikap hati kita, ketersediaan kita hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Karena ada agenda Tuhan dalam hidup kita. Ingat, kita tidak lagi sekedar menjadi anggota gereja, menjadi orang yang ada di dalam gereja tetapi tidak mengerti apa-apa, terus berputar dalam kehidupan setiap hari. Ya, saudara, terus masih berhadapan dengan emosi masih seperti itu. Tetapi, saudara, kita terus memposisikan diri, hati kita terus diset, kecenderungan hati kita, entah saudara bekerja, saudara sebagai pegawai negeri, sebagai orang-orang yang di marketplace, mereka ada di perusahaan, mereka yang mungkin sebagai businessman, pengusaha yang kecil-kecil mungkin, atau sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pendidik, dan lain-lain. Saudara, apapun profesi kita, kita harus selalu sadar bahwa hidup kita dibangun di dalam Dia karena ada tujuan, ada agenda kerajaan. Katakan amin. Itu sebabnya kita tidak boleh bermain-main. Hidup kita harus terus dari hari ke hari makin dipolakan. Kelemahan kita adalah seringkali kehidupan kita sebagai jemaat. Kita selama ini seringkali, saudara, kita menjalani kehidupan yang alami, yang manusiawi, sehingga saudara kita tidak mengalami sebuah percepatan, akselerasi ilahi, tidak mengalami sebuah peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, hari ini membicara tentang bagaimana hidup kita harus benar-benar memiliki ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Sebenar-benar kita bergantung kepada Tuhan, menaruh hidup kita bahwa hanya oleh karena anugerahnya yang dapat menolong kita hari-hari ini. Kita tahu bahwa proses kehidupan ini berjalan, dengar baik-baik, proses kehidupan ini berjalan tidak serta-merta langsung terjadi menjadi baik, tetapi ada harga yang harus kita bayar. Amin. Itu sebabnya, saudara, kondisi apapun di dalam kehidupan, banyak hal, saudara, mungkin merobek hati kita, menyakitkan, begitu membuat hidup kita tidak berdaya, tidak sanggup. Saudara harus pastikan bahwa Tuhan sedang memanggil kita semua. Tuhan sedang memanggil kita semua untuk benar-benar
sungguh-sungguh ya bertekun di dalam Dia, benar-benar bergantung, berharap kepada Tuhan, hanya memberi hidup kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, mari kita bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama dari Ibrani saudara ya. Mari kita lihat bersama-sama dari Ibrani. Kita tahu begini, bahwa semua orang pasti rindu bertumbuh, semua orang pasti rindu alami kemenangan, semua orang pasti rindu untuk mengalami kehidupan yang lebih baik. Tapi persoalannya adalah ada banyak hal yang sering kali kita tidak sadari itu menjadi penghambat bagi kita. Sering kali kondisi kehidupan yang kita jalani, kita tidak berfokus, kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, meremehkan hal-hal yang sebenarnya Tuhan kerjakan. Itu yang sering kali kita tidak sadari. Karena itu saudara, mari kita lihat bersama-sama di dalam kitab Ibrani. Minta maaf sebentar saudara ya. Mohon maaf sebentar. Mohon maaf, tabnya habis baterainya. Ya, kita lihat bersama-sama di kitab Ibrani, saudara ya. Kita lihat di kitab Ibrani, di Ibrani pasal 5, saudara ya. Kita lihat di sana Ibrani pasal 5. Kita baca di situ Ibrani pasal 5. Ibrani pada pasal yang kelima, saudara, ayatnya yang ke-13 ya, 11. Di Ibrani pasal 5, 11 dengan 13 dikatakan begini, saudara. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita lihat di sana. Terlalu kecil tulisannya ya. Tentang hal ini banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dan penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Perhatikan baik-baik. Jadi saudara, orang-orang yang kehidupan jemaat yang tidak bertumbuh, kehidupan jemaat yang tidak mengalami proses terus meningkat, ini dikategorikan sebagai jemaat yang anak-anak, jemaat yang tidak mengalami kehidupan rohani yang terus bertumbuh, tetapi mengalami kondisi-kondisi yang membuat mereka tidak bisa sehat dalam proses pertumbuhan rohani. Oleh karena itu Alkitab di sini berkata bahwa mereka sukar untuk, ini sukar dijelaskannya, tetapi saudara, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Maksudnya dari pihak kita sebagai pemimpin, sebenarnya ada banyak hal yang dapat terus disampaikan, dikatakan, diajarkan. Tetapi persoalannya adalah karena jemaat seringkali lamban dalam mendengar. Kalau kita lamban mendengar, tidak memperhatikan, maka ini sangat berbahaya. Sehingga di sini dikatakan, sebenarnya ditinjau dari sudut waktu, kita sudah lama di dalam Tuhan, kita sudah bertobat lama, tetapi kita mengalami kehidupan yang maju mundur ya, hal-hal yang penting, hal-hal yang harusnya saudara sudah ada di titik itu, tetapi terus mengulang hal yang kalau dapat di sini dikatakan di sini makanan memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi tipe makanan yang makanan halus, makanan yang hanya bicara soal hal yang enak, hal yang manis, hal-hal yang hanya seputaran kehidupan yang di zona nyaman. Bukan makanan keras untuk melatih kita, mendidik kita, untuk membawa kita dalam hidup rohani kita dari hari ke hari makin terpola dengan baik. Itu sebabnya saudara, kalau mau merenungkan, mengamati proses perjalanan hidup di sini, bahwa mari pastikan engkau harus mengevaluasi hidupmu.
Karena firman ini terus datang. Firman ini terus menjadi suplai penting dalam hidup kita. 7 bulan kita di-set, kita tinggal sisa 2 bulan. Karena memastikan kita, kecenderungan hati kita terus makin tertuju kepada kebenaran. Maka saudara, tidak ada cara lain. Kita harus terus memastikan hati kita. Kita mendorong diri kita. Kita harus memotivasi diri kita sendiri untuk tersedia mendengar firman, menerima firman dari hari ke hari. Katakan amin. Nah saudara, beberapa hal penting yang seringkali kita tidak sadari itu sangat mengganggu kita. Perhatikan baik-baik. Mam di sini terus berusaha. Mam di sini terus memastikan. Saya memastikan engkau terus bertekun dalam pengajaran ini. Engkau bertekun dalam pengajaran rasuli, sehingga engkau makin terbangun secara akurat. Engkau tidak saja menjadi gereja biasa-biasa, tetapi kondisi kehidupan gereja, saudara dan saya sebagai orang percaya harus makin alami peningkatan. Katakan amin. Kita tidak boleh terus hidup biasa-biasa, menjadi orang yang hidup kelihatan rohani, tetapi kehidupan kita tidak terus terpola dan terbangun secara akurat. Jadi sudah waktunya kita harus menunjukkan perubahan yang signifikan. Kita sudah waktunya menunjukkan perubahan sebagai orang-orang percaya yang membawa perubahan luar biasa, artinya berdampak. Sudah waktunya kita tidak lagi main gereja-gerejaan, tapi sudah waktunya kita memunculkan kehidupan yang tak sama, kehidupan yang berbeda, kehidupan yang terpola secara akurat. Karena hanya orang-orang yang terpola secara akurat dengan hari-hari ini yang akan bertahan. Orang-orang yang tidak terpola secara akurat di dalam rumah tidak akan bertahan. Dengar baik-baik. Masalah persoalan-persoalan akan datang menghempas kehidupanmu. Tetapi jika engkau terpola dengan akurat, dengar baik, engkau akan makin strong in the spirit. Engkau dari hari ke hari makin kuat, makin teguh di dalam Dia. Karena firman mempolakan hidupmu, karena kebenaran mempolakan hidupmu. Sehingga kita tidak lagi hidup manusiawi, tapi segala bentuk apapun masalah, persoalan, tantangan, tidak lagi kita pandang dengan cara pandang manusiawi, kedagingan, tetapi kita memandangnya dengan cara Tuhan memandang. Jika kebenaran itu tinggal dalam hidup kita, maka cara pandang kita akan berbeda, reaksi kita akan berbeda, respon kita akan berbeda. Katakan amin. Jadi mari terus pastikan, evaluasi hidupmu setiap hari. Apakah firman sudah bekerja? Kalau engkau masih mengalami banyak hal dalam hidup secara lahiriah ini manusiawi, terus engkau jalani hidup yang tidak dibangun, tidak terbangun, tidak terpola. Setiap kali firman datang, maka saudara, engkau akan kesulitan. Engkau kelihatan ada di dalam pergerakan, tapi sebenarnya ada masih terlalu banyak hal, area-area di dalam hidup kita yang harus benar-benar kita fokus untuk dibenahi. Katakan amin. Haleluya. Saya percaya. Oleh karena itu sekian waktu lamanya saudara harus terus memastikan mengikuti Tuhan. Engkau sedang mengikuti Dia. Bukan kita yang membawa Tuhan, tapi Dia yang membawa kita. Kalau Dia yang membawa kita, saudara akan mengikuti Dia. Saudara akan terus taat, saudara akan terus setia, karena kita melihat Dia sebagai model buat hidup kita. Yesus Kristus anak Allah adalah model bagi kita. Model dalam ketaatan, model dalam kesetiaan, taat sampai mati di kayu salib. Dia terus melakukan bagiannya. Dia tidak lagi hidup berdasarkan apa yang dia pandang, berdasarkan apa yang dia sekedar kemauannya sendiri, tapi selalu dia belajar mendengar apa kata Bapaknya. Hal yang sama akan terjadi bagi saudara dan saya.
Oh, kehidupan kita tidak lagi berjalan dalam kepalsuan, dalam berbagai hal ketidakjujuran, dalam berbagai kondisi yang tidak terpola, tidak terbangun akurat, sehingga kita terus berputar-putar di situ. Oh, saya mau berkata kepada saudara, ketika hidupmu terpola dengan akurat, Dia yang adalah model kita, Yesus Kristus anak Allah, maka kehidupanmu akan tak sama lagi. Hidupmu akan berbeda. Hidupmu dari hari ke hari akan alami peningkatan. Engkau merdeka di dalam Dia, merdeka dari emosi, merdeka dari kepahitan, merdeka dari segala tekanan, merdeka dari segala apapun yang selalu menjadi masalah bagi banyak orang. Terjadi atas engkau. Kau mampu, sanggup, karena engkau terus mengevaluasi hidupmu dari hari ke hari. Katakan amin. Hal yang harus kita segera benahi, hal yang harus segera kita atasi, saudara, ya, kita segera tanggulangi, adalah sikap hati kita yang sering kali, saudara, kita tidak menghargai firman Tuhan. Kita tidak menghargai firman Tuhan. Kita sudah begitu familiar, kita sudah begitu terbiasa status firman, nada sambung firman, semua rohani. Dan ini seringkali memposisikan kita di posisi familiar spirit. Kita tidak lagi menghargai firman. Harusnya menjadi satu pesan yang menerobos hati kita dan tertancap di dalam hidup kita, merestorasi kita setiap hari. Apakah itu firman yang mungkin Mam sampaikan seperti ini, atau mungkin firman yang kau baca dalam 5 pasal setiap hari mampu untuk terus membangun kehidupan kita dari hari ke hari. Katakan amin. Saya berdoa, saudara, kita tidak lagi mengalami ada di posisi di mana kondisi kita tidak meresponi firman dengan sungguh-sungguh. Pastikan engkau benar-benar tidak menganggap remeh, tetapi sebaliknya dengan sungguh-sungguh. Karena ketika firman datang berbicara, itu adalah Tuhan sendiri. Dia hanya pakai Mam sebagai alat, sebagai anugerah, tetapi firman itu sedang menyapa kehidupan kita. Katakan amin. Kalau firman dia ada di dalam hidup kita, pastikan, saudara, ada terjadi perubahan. Kalau firman bekerja dalam hidup kita, tetapi orang tidak berubah, ini tanda tanya besar. Ada yang salah, ada sumbatan-sumbatan. Itu yang tadi Mam katakan. Persoalan banyak orang adalah sudah begitu familiar, sehingga mereka mulai meremehkan firman. Mereka mulai melihat firman itu hanya sepenggal kata-kata. Tapi dengar baik, ini waktunya firman memerdekakan engkau. Jika engkau mengubah caramu meresponi firman, jika engkau mengubah caramu mendengar firman dengan hati menghargai dan sungguh-sungguh, firman akan memerdekakan engkau. Katakan amin. Jauhkan dirimu dari familiar spirit. Engkau tahu kalau sudah familiar spirit, itu sebuah sikap yang menganggap biasa saja. Semua biasa, saudara. Jangan, ini sangat berbahaya. Katakan amin. Karena itu, saudara, mari dari hari ke hari, ya, kita harus terus belajar memiliki sikap hati yang meresponi firman dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita harus benar-benar sebagai orang percaya, ya, Mam lebih bicara lagi kepada skop kita. Sebagai anak rohani di dalam rumah, engkau harus benar-benar terus memiliki sikap hati meresponi firman dengan sungguh-sungguh. Karena ketika engkau meresponi firman dengan sungguh-sungguh, pasti hidupmu berbeda dari yang lain. Pasti hidupmu akan dibedakan dari yang lain. Karena engkau bersungguh-sungguh mendengar dan memperhatikan firman, sehingga hal-hal yang belum akurat dalam hidup kita makin terbenahi dari hari ke hari. Katakan amin. Ini sangat luar biasa. Engkau akan makin meledak di dalam roh. Karena hidup yang terus terbangun akurat akan membawamu makin meningkat di dalam Dia. Katakan amin. Ya, saudara. Sebentar, Mam. Minum. Jadi yang pertama adalah mari kita men-set respon kita.
ya untuk mendengar firman. Sungguh-sungguh sikap kita, respon dengan sikap itu berbeda. Respon itu saudara adalah bagaimana cara kita ya mendengar, meresponi, memperhatikan apa yang kita dengar. Sedangkan sikap itu cara kita ya, mimik kita pada waktu kita mendengar. Yes, amin. Kita di sini diajar statement kita di sini generasi radar. Itu penting, responsif, antusias, dinamis, agresif, radikal. Tapi kalau kita tidak ada respon, ya saya tidak berkata engkau tidak berespon, tapi budaya kita di sini adalah yes, amin. Jadi saudara antusias, saudara harus responsif. Itu sikap yang kita bangun, bukan dingin. Antara saudara meresponi atau tidak, itu akan terpancar dari sikapmu. Karena ketika engkau bersikap, artinya seluruh mimik, semua gerakan, reaksi dari tubuhmu itu akan terlihat. Itu sikap. Sedangkan saudara berespon, saudara meresponi dengan cepat. Karena saudara percaya itu prinsip firman yang dilepaskan untuk kita. Jadi ini harus bekerja bersama-sama. Amin. Saudara tidak akan mungkin bisa bersikap menjadi lebih baik jika responmu tidak baik. Dua-duanya saudara harus berespon dengan baik, bersikap juga. Karena ketika saudara berespon, pasti reaksi tubuhmu, sikapmu akan yes, amin. Engkau akan ada gerakan gitu. Katakan amin. Mari dari hari ke hari saudara, yang berikut saudara perhatikan. Seringkali karena kita menganggap remeh, ya ini terjadi di dalam kita mengecek masing-masing, kita evaluasi hidup kita. Ya saya tidak tahu, entah bisa saja mungkin kalau saudara ada di dalam pewahyuan firman yang luar biasa, firman anugerah yang datang, tapi saudara tidak berespon dengan baik, tidak bersikap, respon dengan sikapmu tidak sesuai, artinya ada yang salah dengan dirimu. Cek kehidupanmu, cek hatimu. Mungkin bisa dalam tanda kutip, mungkin engkau lagi terganggu dengan pembawa pesan sehingga engkau tidak berespon, dan ini akan engkau tunjukkan dengan sikapmu. Jadi saudara cek dirimu. Kalau engkau terganggu dengan itu, artinya saudara-saudara merugikan dirimu sendiri. Jadi mari terus pastikan engkau punya hubungan. Karena itu sebagai anak di dalam rumah, engkau harus belajar menundukkan diri, mendengarkan apa kata pemimpin, mendengarkan apa kata orang tua rohanimu. Tidak berjalan menurut cara pikirmu sendiri. Dinasihati begini tapi eksekusinya salah. Dikasih tahu begini, dikasih arahan begini, tetapi di dalam memutuskan sesuatu tidak sesuai yang diputuskan, tidak sesuai yang diarahkan. Ini sangat berbahaya. Artinya saudara belum mengadopsi pola pikir pemimpinmu. Alkitab berkata pendirianku, teladanku. Alkitab berkata, Paulus berkata kepada Timotius, teladani itu, ikuti itu. Karena ini akan membuat kita berjalan sendiri. Kita kelihatannya mengikuti, tapi sebenarnya tidak. Karena kalau orang mengikuti apapun itu, dia pasti akan terpola dengan benar. Katakan amin. Nah, itu sebabnya saudara, respek kita sangat-sangat menentukan untuk benar-benar kita tunjukkan kepada pemimpin. Itu sebabnya kemarin Mam katakan, kalau saudara bergairah meresponi waktu yang kita sudah sepakat, misalnya sejam kita doa serentak, ada firman di sana, ada doa deklarasi. Saudara menganggap ini agenda yang Tuhan berikan kepada kita, maka saudara tidak akan menganggap remeh. Engkau akan berfokus untuk bekerja bersama Mam. Engkau akan berfokus bekerja bersama Mam untuk merealisasikan apa yang menjadi agenda Tuhan di dalam rumah. Ini bukan tentang kepentingan Mam, ini bukan bicara tentang ambisi Mam, tapi ini bicara tentang Tuhan. Bagaimana hidupmu dibangun, bagaimana hidupmu diset, bagaimana hidupmu terus dipolakan di dalam kebenaran. Selama kurang lebih 7 bulan, kita tinggal sisa 2 bulan lebih. Apakah saudara evaluasi hidupmu? Apakah engkau terus setia? Apakah engkau tetap bertekun? Apakah engkau tetap konsisten? Cek hidupmu. Amin saudara. Ya, jadi saudara mari tunjukkan responmu, tunjukkan respek yang baik, sehingga saudara dari hari ke hari engkau akan melihat bahwa firman yang di-download bagi kita itu akan makin terpola. Jadi tidak ada sikap hati yang saudara mungkin kurang respek. Karena ketika itu terjadi seperti tadi Mam bilang,
saudara ada di dalam gereja, saudara dalam perkumpulan, tidak mengikuti, engkau sedang tidak mengikuti, pikiranmu lain, pola pikirmu lain. Dan saudara, ini sangat berbahaya, melelahkan, sangat membosankan dan menjenuhkan. Jadi oposisi, dengar baik-baik. Jika engkau menjadi oposisi dalam kegerakan, engkau akan berhadapan dengan Tuhan. Mari saya mau berkata kepada saudara, seluruh anak-anak rohani, pastikan engkau terus mengikuti dengan benar. Bukan tentang ingat sekali lagi, ini faktor Tuhan, ini tentang Tuhan. Kalau mungkin cuma disuruh memilih, saya juga tidak mau. Tetapi saudara, ini tentang Tuhan sedang men-set kita. Pastikan engkau tersedia. Pastikan engkau tidak meremehkan agenda ini, tapi engkau terus tersedia. Dengan ketersediaan, engkau sedang menunjukkan ketaatan, kesetiaan. Engkau terus bertekun, engkau terus konsisten di dalam Dia, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Tuhan akan terus memberkatimu, membawa engkau naik, membawa engkau terus dibaharui dari hari ke hari menuju kepada destininya. Katakan amin. Mari saudara, amin. Ya, saya berdoa saudara, benih firman yang dilepas terus menjadi restorasi, terjadi restorasi. Firman Tuhan akan terus membawa hidupmu alami restorasi, alami perubahan yang signifikan dari hari ke hari. Karena saya percaya Roh Kudus akan terus menolong kita, Roh Kudus akan terus memastikan kita. Itu sebabnya saya hari ini Tuhan bicara begitu kuat kepada kita. Mari pastikan engkau sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Dalam kebergantunganmu kepada Tuhan akan membuat hidupmu dibedakan dari yang lain. Itu sebabnya saudara, cek, kalau engkau tidak mengalami dibedakan dari orang lain, ada yang salah dengan hidupmu. Mari sekian waktu lamanya, kita tinggal 2 bulan lebih. Evaluasi hidupmu, cek hidupmu. Apakah engkau sungguh-sungguh selalu tersedia? Bukan meremehkan, bukan familiar spirit, sehingga engkau menganggap biasa pesan-pesan Tuhan yang sudah di-download. Oh, saya percaya itu firman yang membangun kehidupanmu. Sebuah prinsip kebenaran yang akan memastikan hidupmu meledak di dalam roh. Jika engkau sungguh-sungguh, jika engkau berfokus, maka hidupmu dibedakan dari yang lain. Saya berdoa karena saya percaya ini firman yang Tuhan taruh di usia ke-15 tahun. Ayo alami peningkatan, ayo alami akselerasi ilahi, karena Tuhan akan terus memperhatikan orang-orang yang terus tersedia bagi Dia. Jangan main-main saudara, jangan main-main. Katakan amin. Saya berdoa saudara, terus kita menyediakan diri, tersedia, terus berkata, ini aku Tuhan, ini aku tersedia. Karena ini bukan arahan tentang siapa, ini bukan membangun kerajaan kita, tapi ini tentang kemajuan kerajaan Allah. Engkau dibangun supaya begitu luar biasa menjadi representasi dari kerajaan Allah. Kalau hidupmu tidak terbangun secara akurat, apa mungkin engkau bisa merepresentasikan kerajaan Allah? Kalau responmu, sikap hatimu belum sesuai, masih banyak yang tidak akurat, belum terbenahi, kita tidak akan bisa menjadi representasi. Tapi kita akan membelokkan jalan-jalan orang, karena kita menjadi sandungan. Mari hari ini kita semua bertobat. Katakan amin. Saya cek dulu mami, coba pastikan. Ya, kasih. Jadi sekali lagi, atasi sikap hatimu yang meremehkan, familiar spirit. Saudara harus terus belajar memberi diri, tersedia, katakan amin, untuk terus dipolakan di dalam kebenaran. Saudara jangan karena sudah familiar mungkin dengan hal-hal yang saudara sudah terbiasa dan saudara menganggap remeh. Jangan bermain-main. Mama mengingatkan engkau, Roh begitu kuat mengingatkan. Ingatkan anak-anak rohani di dalam rumah, jangan mereka menganggap remeh. Sisa 2 bulan, perhatikan baik-baik. Amin saudara. Ya, berusahalah untuk terus mendapatkan
Pesan firman itu menjadi poin penting. Pesan firman menjadi fokusmu untuk terus membangun hidupmu. Karena kita bukan cuma model gereja yang memberkati atau diberkati. Dia berkata, saya diberkati sekali. Bukti dari engkau diberkati apa? Ada perubahan ke tidak? Ada sesuatu yang terjadi restorasi dalam hidupmu atau tidak? Bukti orang diberkati dari hari ke hari makin meningkat. Hidupnya tak sama. Karena itulah kita terus menerima firman, sehingga hal-hal yang masih ditemukan dalam hidup kita, cara kita ngomong, cara kita bersikap, cara kita berespon, tak akan sama. Amin. Mari dari hari ke hari, saudara, saya berdoa kita semua memastikan benih yang kita terima selama 7 bulan berjalan, sisa 2 bulan. Kita percaya benih ini akan membuat kita makin kuat membangun hidup kita. Ambil firman, terima impartasi firman. Ayo bangun hidupmu. Ini material penting untuk terus men-set kehidupanmu. Jangan lihat orang lain, jangan fokus pada orang lain, jangan lihat atau menilai orang lain. Nilai dirimu sesuai dengan perkataan firman, sesuai dengan firman yang kita terima. Lalu berfokus bangun hidupmu. Jangan perhatikan orang lain. Katakan amin. Kita lihat di dalam Amsal, saudara. Amsal pasal 3. Amsal pasal 3, saudara, dikatakan begini. Amsal pasal 3 ayat 1. Mari kita lihat bersama-sama. Roh Kudus, tolong kami, tolong hamba-Mu. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8. Kalau saudara lihat di situ, temukan di situ berkat, perikopnya di situ adalah berkat dan hikmat. Saudara perhatikan apa kata firman Tuhan di situ. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu, ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah. Perhatikan baik-baik, dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, ya, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Katakan amin. Saya berdoa, saudara, ini pewahyuan firman terus men-set hidup kita. Mari kita akui Tuhan. Jangan kita melupakan ajaran, jangan kita mengabaikan, tapi mari terus bertekun dan memelihara perintah. Kita harus terus menjaganya. Apa perintah-perintah yang kita sudah terima, prinsip-prinsip firman itu kita hidupi, kita praktek. Hal-hal yang lama, pola yang lama, coba untuk mempengaruhi pikiran kita untuk kita menjalani kehidupan yang sama seperti yang dulu, saudara. Tolak, lalu ambil firman yang sudah engkau terima, firman yang sudah engkau dengar, itu dipraktekin. Jangan pola yang lama. Cara saudara meresponi suatu meledak-ledak, emosi dan lain-lain terus negatif. Saudara harus positif selalu. Hari ke hari, walaupun mungkin sempat terpancing sedikit, tapi kembali terus jaga hatimu. Pastikan hatimu terus terjaga, tetap bersih, tetap suci, tetap kudus, tidak terkontaminasi. Katakan amin. Ya, perhatikan baik-baik, karena seringkali pola pikir kita secara manusiawi itu begitu kuat. Coba untuk ketika pola kita berusaha membangun pola ilahi terbangun, pola pikir manusiawi, manusia yang lama kita seringkali coba menjadi kontra. Jadi coba untuk kembali masuk dalam hidup kita untuk membuat kita jadi dikaburkan dalam proses membangun manusia roh. Proses untuk terus dibangun bisa menjadi salah ketika pola pikir manusiawi itu kita campur baurkan. Itu sebabnya, saudara, kita harus terus sadar bahwa semua firman yang datang dengan
begitu luar biasa dalam hidup kita, saudara harus selalu meresponi bukan lagi dengan cara pola pikir manusiawi. Katakan amin. Sehingga kita berpikir tentang misalnya contoh, ya, ketika saudara mengalami berbagai kondisi, berbagai keadaan yang terjadi, ya katakanlah misalnya mengenai kebutuhan. Seringkali saudara hanya berpikir tentang kebutuhan apa yang menjadi kesenangan kita, apa yang menjadi zona nyaman kita, dan kita terus rindu untuk itu terpenuhi. Perhatikan baik-baik. Pola pikir ini akan memberangus, maksudnya mengikat kita, betul-betul mengkotakkan kita, mengkondisikan kita untuk berani membayar harga bagi kebenaran. Jadi saudara, ketika saudara mengalami kondisi itu, apapun saudara yang saudara hadapi, pola pikir kita harus benar-benar berubah. Jadi kita tidak lagi dengan cara kita. Misalnya kita mengingini sesuatu, mungkin kita menghalalkan segala cara, tapi ketika kita dipolakan dalam kebenaran, kita akan benar-benar terus terpola. Bagaimana pola pikir kebenaran itu, pola ilahi terbangun, sehingga kita siap untuk hidupi kebenaran, siap bayar harga. Artinya walaupun mungkin saudara bisa mendapatkannya dengan mudah, tapi saudara belajar untuk mempolakan kebenaran itu, untuk supaya pikiranmu tidak lagi secara manusiawi dengan mudah kita mendapatkan. Sehingga saudara, firman itu dapat bekerja. Jadi ketika saudara secara pikiran manusiawi saudara coba mengganggu kita, saudara terus memberi diri, terus sadar bahwa pola pikir ilahi itu harus terus men-set kita, sehingga mengukur. Misalnya contoh, kalau kita mengingini sesuatu dalam kebutuhan kita, apakah ini penting atau tidak, ini sudah sangat mendesak, dibutuhkan atau tidak. Kalau tidak perlu, tidak penting misalnya, saudara abaikan, karena saudara harus belajar men-set pikiran saudara tidak lagi berjalan pola pikir manusiawi, tapi pola pikir ilahi. Karena ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin ke depan yang lebih butuh daripada apa yang saudara mungkin inginkan sekarang, hanya untuk menyenangkan diri. Halo saudara, itu sebabnya saudara, mari pastikan tujuan firman untuk terus dipolakan dalam hidup kita adalah saudara, supaya kita makin hari, setiap waktu, setiap saat terus alami progres, alami peningkatan. Cara pandang kita berbeda, cara gaya kita, seluruh respon sikap hati kita makin diset. Jadi kita tidak lagi bereaksinya seperti yang kehidupan yang belum terpola. Waktu saudara terus dibangun, pasti saudara akan menemui hal ini. Tapi saya berdoa hikmat dari Tuhan akan datang pada engkau. Akui dia, terus bergantung kepada Tuhan, karena hanya hidupmu akan dipola dengan benar, hidupmu akan terpola dengan baik. Sepanjang engkau tidak bergantung kepada Tuhan, selalu bergantung kepada kekuatan, engkau tidak akan pernah bisa punya kesempatan belajar bagaimana hidupmu diset, bagaimana hidupmu dipolakan di dalam kebenaran dengan baik. Karena engkau selalu terbiasa menempuh jalan berpikirmu sendiri, melewati kehidupan dengan cara engkau sendiri. Sebaliknya, jika engkau mulai berfokus, memutuskan semua hal yang tidak berguna, mulai dengan bertekun, sungguh-sungguh, tidak lagi meremehkan firman, menganggap familiar, tidak lagi, engkau mulai berfokus membangun hidupmu, saya percaya gaya hidupmu, pola pikirmu, seluruh kehidupanmu akan sangat-sangat berdampak. Karena pola ilahi makin terbangun. Kebergantungan kepada Tuhan akan menunjukkan sebuah perbedaan. Orang lain mungkin tidak bergantung kepada Tuhan karena mereka semua is okay, semua lengkap, semua ada. Dan memang orang yang berkeinginan untuk benar-benar terpola harus belajar bergantung, sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita tidak bisa berjalan lagi dengan kekuatan kita. Misalnya contoh, melihat kekuatan gaji saudara dan lain-lain, sehingga saudara mulai menaruh checklist mungkin perbelanjaan apa dan lain-lain. Tapi saudara, mari belajar rubah semua dan belajar, mari bergantung kepada Tuhan. Berapapun gajimu,
Tetaplah bergantung kepada Tuhan, bukan kepada gaji, bukan kepada upah, bukan kepada hasil bisnismu, sehingga hidupmu makin akurat. Dalam masa-masa ke depan, saudara, kita akan mengalami ada banyak orang tidak dengan hikmat Tuhan, berbagai tawaran ini dan itu secara online. Kalau kita tidak perlu, tidak membutuhkan, tidak terlalu penting, saudara, jangan membangun kebiasaan seperti banyak orang. Tapi saudara harus terus belajar untuk saudara makin terpola dengan benar, sehingga engkau bisa menyimpan. Kalau itu soal keuangan, masa depanmu akan sangat baik. Engkau bisa menyimpan dan engkau akan punya tabungan. Ya, itu contoh saja, Mama ambil dari segi misalnya contoh keuangan. Katakan amin. Ya, karena hidup ke depan makin sulit, saudara, ya. Tapi orang-orang janji Tuhan, orang-orang yang bergantung berharap kepada Tuhan, mereka akan mengalami Goshen. Kemarin Mam sudah khotbah, akan dibedakan dari yang lain. Karena itu set hidup kita. Jika kita tidak men-set dari sekarang, kapan engkau men-set hidupmu? Nanti ketika masalah datang baru men-set, terlambat. Set dari sekarang, sehingga hidup kita terus terhubung dengan ruang tata. Yang kita dengarkan adalah arahan Tuhan. Firman yang datang itu menjadi hikmat bagi kita untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Jadi kita tidak boleh, istilah orang gini, kalau dapat dikatakan, sorry, Mam ingat dulu. Istilah orang gini, apa ya, gali lubang tutup lubang. Saudara harus belajar untuk terus mempolakan gaya hidup. Jadi bukan gaya hidup lagi mengutang, tapi gaya hidup kita terpola bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena firman akan di-download selalu untuk melatih kita benar-benar berharap kepada Tuhan. Katakan amin. Karena dengan hikmat engkau akan membangun hidupmu. Dengan hikmat engkau akan terus mempolakan kebenaran yang kau terima setiap hari. Karena itu responi, jangan meremehkan. Katakan amin. Zona nyaman hidup secara pribadi seringkali mengganggu kita. Betulkah tidak? Ya, masalah misalnya contoh saudara, kita yang itu tadi Mam sudah ungkapkan tadi. Seringkali ada banyak hal yang saudara terjadi dalam hidup kita sehingga kita seringkali terjebak di situ, ya. Ya, itu sebabnya mari pastikan seluruh kehidupan kita tidak merasa ada di zona nyaman. Jadilah orang percaya yang terus dipolakan dalam kebenaran, tidak mengejar zona nyaman sendiri secara pribadi, tetapi saudara pastikan kita terus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu terus mengalami Kristus. Kita mengalami bagaimana Tuhan terus men-set hidup kita sehingga kita ada di dalam damai Tuhan, ada di masa tenangnya Tuhan. Karena orang lain boleh mengalami jatuh dan bangun, mengalami berbagai kegoncangan, tapi engkau mengalami disertai, dibedakan oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi perhatikan caramu untuk mendengar firman, harus terus di-set, bergantung kepada Tuhan. Dan bukan cuma bergantung pada Tuhan, tapi harus hidup di pola. Karena ketika hidup di pola dengan benar, kebergantunganmu akan sangat-sangat berarti. Engkau hidup dari firman, dari ruang tahta. Engkau hidup dari apa kebutuhanmu dipenuhi oleh Tuhan. Dari ruang tahtanya, Dia akan selalu mencukupi kebutuhanmu. Engkau tidak akan kebingungan di masa-masa ini, mengalami berbagai hal. Uang tidak cukup, memakan tidak ada, tapi engkau akan selalu alami ada penyertaan Tuhan. Janda di Sarfat itu, bagaimana dia mengalami mujizat Tuhan yang sama, ada Goshen di dalam hidup kita. Orang boleh dengan mati-matian gila-gilaan mencari berkat. Apa artinya semua jika tidak ada hadirat Tuhan? Apa artinya semua jika engkau meninggalkan Tuhan dan tidak berjalan bersama dengan Tuhan? Oh, saya mau berkata kepada engkau, walaupun tulangmu dibanting-banting, tetapi kalau engkau tidak berjalan dengan Tuhan, semua sia-sia. Mari bergantung, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ketika hidupmu dibangun di dalam Dia, engkau benar-benar akan dibedakan dari yang lain. Pekerjaan, usaha yang kau kerjakan, yang kau lakoni, akan diberkati oleh Tuhan. Karena engkau adalah orang benar yang berbeda terjadi atasmu. Perhatikan baik-baik saudara, kita harus sadari bahwa zona nyaman ini menjadi stok neraka. Jadi ini pembunuh
Dia membunuh bagaimana roh yang berkobar-kobar. Ketika kita mulai nyaman, tidak lagi hidup terus sesuka-suka kita, mau beli ini, mau beli itu, atau setiap hari tidak terset, tidak terpola, udah itu membunuh kegerakan roh dalam hidup kita. Tapi kalau saudara sebaliknya, terus rindu, haus akan Tuhan, setiap hari engkau terus haus akan Dia, terus pikiranmu diset dalam kebenaran, engkau akan menjadi pribadi dari hari ke hari makin terlatih. Engkau selalu akan alami, tanpa saudara nanti kalau berdoa baru rasakan hadirat Tuhan, tapi setiap hari engkau akan alami bagaimana hadirat Tuhan itu begitu kuat di dalam dirimu, sehingga apapun yang engkau jalani, apapun kondisi keadaan apapun yang engkau lewati, engkau akan selalu alami realita hadirat Tuhan sangat nyata. Katakan amin. Saya berdoa saudara terus ini terbangun dalam hidup kita. Amin. Karena ingat hal kerajaan Allah sekali lagi. Hal kerajaan Allah itu dalam firman Tuhan yang kemarin membilang dalam Roma itu, kitab Roma dikatakan kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum. Tapi kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi 3 hal penting. Saudara harus mengukur pemerintahan Tuhan, kerajaan Allah dalam hidup kita. Harus ada kebenaran. Kebenaran harus terus mengimpasi hidup kita. Kebenaran harus terus merestorasi kita, sehingga pemerintahannya makin nyata. Tuhan makin berpemerintahan, sehingga kita menjadi gereja yang berpemerintahan. Kita menjadi gereja yang alami kuasa Tuhan. Roh Tuhan bekerja dan makin nyata. Ingat, ukuran gereja adalah bagaimana manifestasi hadirat Tuhan itu ada dalam hidup kita. Bukan soal jumlah, bukan soal gedung mewah dan lain-lain. Tapi ukuran gereja adalah hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan atau tidak? Ada firman, pewahyuan firman yang merestorasi hidupmu atau tidak? Ini harus menjadi pertanyaan. Amin. Karena itu saudara, di bagian lain dikatakan di situ, ya, di Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46 dikatakan begini. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu ya saudara, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Sebentar, minum. Perhatikan baik-baik saudara. Di Matius ini, ini bicara tentang kerajaan Allah. Ya, begitu luar biasa. Tentang harta ini, harta yang terpendam ini, sehingga seseorang dia bisa menjual semua harta miliknya dan membeli mutiara itu. Perhatikan baik. Ini bicara tentang saudara, ya, perhatikan. Orang-orang yang mengerti, orang-orang yang terus diset dalam kebenaran. Ketika mereka mengerti tentang kerajaan Allah, perhatikan baik. Mereka siap bayar harga. Apapun mereka rela tinggalkan. Apapun mereka rela abaikan. Apapun mereka rela untuk mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Demi Tuhan. Demi untuk mengejar Tuhan itu sendiri. Demi untuk terus memposisikan hidupnya di dalam kebenaran. Zona nyaman berkata sudah cukup. Zona nyaman berkata jangan. Ini sudah bagus. Ini sudah sangat-sangat oke, ya. Tetapi dengar baik, saudara, apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita akan memastikan bagaimana kehidupanmu ke depan. Ketika seseorang ini menemukan, ya dikatakan di sini harta, karena hal kerajaan Allah seumpama harta yang terpendam di ladang dan ditemukan oleh orang, lalu dia memendamnya, dia dipendamkannya lagi, dan oleh sukacita dia betul-betul pergi dan dia menjual semua miliknya, lalu dia membeli. Dikatakan di sini, demikian pula kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ya, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pergi
menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Amin saudara. Ya, kalau orang yang tidak mengerti saudara, orang yang hidup di dalam zona nyaman, zona di mana terus hanya mengejar kehidupan ya yang hanya berkat. Kita tidak memikirkan apa tujuan Tuhan, agenda Tuhan dalam hidup kita. Bukan sebaliknya hanya memikirkan tentang nyamannya kita. Saya sudah diberkati cukup, tidak mengerti, tidak memahami, tidak menyelaraskan diri, tidak memberi diri untuk bersama-sama ada di dalam kegerakan ini, ada di dalam agenda, di dalam rumah rohani. Apa yang terjadi? Ya, Tuhan, saya berdoa saudara kita semua hari-hari ini, zona nyaman ini akan kita bongkar. Ketika firman mulai merestorasi kita, membongkar kita, saya percaya kita juga akan terus menikmati. Ya, bahwa ketika roh Tuhan bekerja, roh akan berkata, tidak ada istirahat dalam peperangan. Zona nyaman berkata, aku kaya. Ya, tapi roh berkata harus memiliki roh yang miskin agar memiliki kerajaan Allah. Jadi roh yang miskin artinya saudara merasa semua yang saudara punya, saudara miliki. Engkau ingat, Mam sudah terus polakan di sini. Engkau bukan pemilik, tapi pengelola. Kalau engkau mental pemilik, engkau akan merasa sudah cukup. Ayo beroskan, semua punyaku, nyaman, enak. Ya, tetapi jika engkau memiliki mental pengelola, engkau akan selalu sadar bahwa ini bukan milikku. Kau selalu sadar semua adalah milik Tuhan, suka-suka Tuhan. Amin. Jika engkau adalah pengelola, katakan amin. Ya, oleh karena itu saudara, sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang terus dipolakan, mari kita terus berkata, kita harus memanifestasikan Kristus dalam seluruh hidup kita. Ya, saudara diberkati. Ya, jangan ada di zona nyaman. Apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk memberkati engkau, teruslah lakukan bagianmu. Engkau bukan pemilik tapi pengelola. Kelola berkat Tuhan dengan baik, sehingga engkau sedang menyimpan hartamu di sorga. Ngengat dan karat tidak akan bisa merusaknya, pencuri tidak bisa mencurinya. Katakan amin. Karena engkau menginvest apa yang Tuhan percayakan kepadamu bagi kerajaan Allah. Karena engkau sadar engkau bukan pemilik tapi engkau adalah pengelola. Dan Dia yang adalah pemilik akan terus mempercayakan kepadamu, karena engkau ditemukan adalah pengelola yang baik. Itu contoh dari segi soal keuangan. Amin saudara. Mari saudara, ketika kita terus menanggalkan zona nyaman, saya percaya kita akan mengalami kehidupan yang makin luar biasa. Kita makin mencintai Tuhan, makin mengasihi Tuhan dari hari ke hari. Ya, kalau kita tersedia selalu, setiap saat, setiap waktu, kita terus terbenahi, setiap saat kita akan selalu alami jamahan Tuhan. Entah itu tidak di ibadah raya atau saudara sendiri di rumah dalam doa, membaca firman 5 pasal di grup Abah kita di sini, di keluarga rohani, di komunitas kita apostolik di sini, saudara akan selalu alami jamahan. Kalau saudara tidak alami jamahan, itu menjadi tanda tanya besar. Tapi saudara, dengan kita terus men-set hidup kita, saya percaya saudara akan terus mengalami kehidupan rohanimu terus makin lebih baik, makin kuat, makin strong. Kau akan ada berjalan di jalan-jalan kebenaran, dan hidupmu akan penuh damai, akan penuh sukacita. Setiap kali mungkin akan ada masalah coba menghalangi proses perjalanan kita, mencuri damai sejahtera, membuat kita tidak damai, tidak sukacita, akan selalu saudara responi dengan baik. Akan selalu saudara memiliki respon dan reaksi yang berbeda. Amin. Karena firman sudah terpola, hidupmu sudah terpola di dalam kebenaran. Katakan amin. Nah, saya percaya dan saya yakini bahwa ketika saudara sebagai jemaat terus alami jamahan Roh Kudus, ya, maka dari hari ke hari saudara akan makin akurat hidupmu. Karena jamahan Roh Kudus akan memastikan Roh Kudus leluasa bekerja, mendownload firman dalam hidup kita, dan membuat hidup kita pasti tak akan sama. Amin saudara. Kita membutuhkan kehidupan, ya, setiap pribadi membutuhkan pelayanan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus terus melatih kita, bagaimana akses daripada Roh Kudus itu terbuka lebar dalam hidup kita, mengizinkan Dia leluasa bekerja adalah saudara, tergantung dari bagaimana engkau berespon, bagaimana engkau men-set hidupmu. Tidak lagi menganggap firman sebagai sesuatu yang biasa. Katakan amin.
Saya berdoa kita semua dari hari ke hari makin akurat. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita ya. Tidak lagi kita membiarkan hidup kita terus meniru gaya hidup orang dunia, tetapi kita ada pola di dalam rumah. Kita memiliki agenda tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk kita bersama-sama kita bergandengan tangan. Karena itu mari kita harus terpola. Tidak ada alasan bagi kita, apapun alasannya, jika engkau hanya mengejar kepentingan pribadi, engkau akan tersingkir. Tapi kalau engkau terus terpola mengejar agenda kerajaan, agenda bersama, one heart, one spirit, one agenda, one destiny, itu yang kita bangun di sini. Maka saya percaya saudara dan saya akan berlari bersama-sama. Kita akan mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan terus membawa hidup kita, ya. Hidup kita akan menjadi kehidupan yang dilihat oleh orang, tanda dan alamat. Orang melihat kita menjadi representasi sebagai orang-orang yang dibangun, sebagai anak-anak rohani yang terbangun di dalam rumah. Dan saya yakin engkau akan menjadi anak-anak yang terbaik di dalam rumah rohani. Itu sebabnya mari saya siang ini saya memastikan kita semua, mari saya secara pribadi sebagai pemimpin, saya tidak akan lagi menjadi pemimpin yang terus bergumul oleh karena mungkin banyak masalah di dalam kehidupan saudara sebagai jemaat. Tetapi sebaliknya akan sangat bersuka cita karena saya mempolakan engkau dalam kebenaran. Kita di sini dipolakan dengan benar secara akurat dalam pola ilahi, sehingga saudara dengan sendirinya ketika hidupmu terpola dalam kebenaran, engkau akan selalu alami realita hadirat Tuhan. Dan hadirat itu akan men-set hidupmu. Kebenaran akan terus membenahi engkau dari hari ke hari, sehingga hidupmu tak akan sama lagi. Engkau akan mengalami bagaimana firman terus membentuk engkau, membangun engkau, sehingga masalah-masalah tidak lagi bisa mengganggu hatimu. Katakan amin. Kita tidak lagi terganggu apa kata orang. Kita tidak lagi terganggu dengan keadaan dunia di sekitar kita, karena kita terhubung dengan ruang tahta. Apa kata dunia? Timika mau lockdown lagi? Ya, kita tetap terhubung dengan ruang tahta. Lockdown boleh terjadi, tapi tidak ada lockdown dengan Tuhan. Kita terus memiliki hubungannya akurat dengan Tuhan. Musim baru, new normal bagi orang benar sedang terjadi. Terus bangun, gabungkan dirimu dengan link di mana bagaimana kita terus set. Misalnya seperti Pastor Stephen Agustinus, 1 jam kita doa deklarasi firman. Ayo gabungkan dirimu 1 jam saudara deklarasi firman, doa dengan agresif, doa dalam roh. Lalu saudara juga agenda kita di rumah, mari kita terus set hidup kita dari hari ke hari. Jangan saudara lebih aktif dengan siaran orang lain, tapi siaran kita sendiri, live streaming mam sendiri, men-set engkau sebagai anak di dalam rumah, engkau tidak tersedia, menjadi tanda tanya besar. Halo saudara. Tetapi juga bagi orang selalu tersedia, terus di-set tapi tidak ada perubahan, ini juga jadi tanda tanya besar. Karena itu ayo semua evaluasi hidup kita. Kita sudah memasuki kurang lebih 5 bulan, ya. Dan kita tinggal 2 bulan, ya 2 bulan setengah, 4 bulan lebih saudara, ya. 5 bulan lebih kita tinggal 4 bulan lebih, kita tinggal 2 bulan lebih karena Oktober harus berakhir. Katakan amin. Saya berdoa kita semua tak akan sama lagi dari hari ke hari. Tuhan tolong kita. Mari berdoa bersama. Mari berdoa, waktu kita begitu singkat, kita sudah selesai. Mempercaya engkau akan menjadi anak yang terbaik di dalam rumah. Tunjukkan loyalitasmu, tunjukkan kehidupan yang berubah signifikan dari hari ke hari. Karena setiap waktu engkau dihubungkan dengan Tuhan dan engkau terus membangun hidupmu, dan saya percaya engkau menjadi yang terbaik. Engkau dibedakan dari yang lain. Hidupmu terus terhubung dengan Tuhan. Hubungkan dirimu hanya karena anugerahnya akan membawa kita dibedakan dari yang lain. Mari berdoa. Kota Karalabase, ayo. Agresif berdoa. Jika engkau bisa dengan gaya, dengan ekspresi berdiri. Kota Karalabase, Karalabasandalabase. Bapak, kami berdoa siang ini dalam nama Yesus.
Firman kebenaran ini harus terus bekerja men-set kami. Hamba berdoa tidak ada lagi hal-hal yang duniawi, pola-pola lama yang bercokol dalam hidup kami. Hari ini hamba berdoa semua kami diselaraskan, semua kami dibenahi, semua kami terus dibangun sehingga hidup kami tak sama. Dari hari ke hari kami menjadi representasi bagi kerajaan Allah. Setiap hari kami alami di mana firman Roh Kudus bekerja secara leluasa. Kehidupan kami terus di-set, hidup kami terus dibangun. Kami berdoa dari hari ke hari, Roh Kudus akan melatih kami, Roh Kudus akan memimpin kami sehingga hidup kami tak akan sama. Cara kami meresponi firman tidak lagi meremehkan, tidak lagi menjadi familiar, tetapi terus sadar semua yang kami kerjakan kami lakukan. Kami percaya kami dapat menyatakan bahwa sungguh-sungguh kami tertuju kepada Tuhan. Hati kami, fokus kami sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan, bukan menjadi biasa, bukan menjadi familiar. Itu sebabnya hamba berdoa hari ini di dalam nama Yesus, seluruh keluarga rohani, ayo berpindah, ayo segera berpindah dari kehidupan yang biasa-biasa, kehidupan yang tidak terset. Ayo berpindah, berfokus, konsisten, lebih lagi bertekun, fokus terus membangun hidupmu. Dan saya percaya engkau akan berbeda, responmu tak akan sama, hidupmu tak akan sama, karena setiap kali firman datang, segera engkau mengeksekusi. Oh, saya berdoa, pasti engkau alami perubahan yang signifikan. Engkau alami restorasi pikiranmu, seluruh hidupmu, seluruh tindakan perbuatanmu setiap hari. Kebenaran akan memerdekakan engkau. Kebenaran akan terus engkau jalani, engkau hidupi, dan itu yang akan terjadi. Engkau menuai apa yang luar biasa dari Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan. Engkau akan alami keluargamu dari hari ini dan seterusnya. Engkau akan terus ada di dalam realita hadirat Tuhan. Pastikan engkau terus membangun hidupmu, pastikan engkau terus men-set hatimu. Firman tidak lagi familiar, tapi firman diizinkan bekerja, meresponi dengan sungguh-sungguh. Tidak lagi berkata dalam kepalsuan, tapi berkata jujur. Makin hari makin lebih baik, kualitas hidup yang lebih baik. Engkau akan alami double decade of open heaven. Surga makin mengimpasi hidupmu, surga makin menjadi nyata dalam hidupmu. Hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin, hal-hal yang tidak bisa jadi bisa. Oh, saya berkata kepadamu, ini waktunya, ini saatnya terjadi perbedaan dalam hidupmu. Ketika akan sama, maka engkau alami kuasa Tuhan akan terus engkau rasakan. Keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, bisnismu akan dibedakan, akan alami sebuah perbedaan. Terima kasih Tuhan untuk siang ini. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, biar setiap kami menerima ini, berkat-Mu tercurah secara jasmani, kami terus diset dalam hidup kami, dipolakan dalam kebenaran. Secara rohani kami terus alami realita hadirat Tuhan. Kami terus terhubung dengan ruang tata, bergantung sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan makin menjadi nyata. Kami berdoa bangsa kami terus diset di momen 17 Agustus ini Tuhan, hari kemerdekaan yang ke-75. Indonesia alami terobosan, Indonesia yang baru, Indonesia yang maju, Indonesia jayalah terus. Kami terjadi juga atas kota kami, apapun kondisi di kota kami, kami berdoa dalam rencana pemerintah untuk berdoa kembali di dalam nama Yesus, intervensi surga atas kota ini. Biar kuasa Tuhan bekerja, orang-orang tidak lagi biasa-biasa, tapi terus men-set hidupnya. Dan kami deklarasikan, Timika sembuh, Timika bebas. Kami berkata di dalam nama Yesus, intervensi surga atas kota ini. Demi nama Yesus, timur, barat, utara, selatan kota ini ada di dalam cengkraman hadirat Tuhan. Orang-orang berlari kepada Tuhan, orang-orang berlindung kepada Tuhan, sehingga mereka alami Goshen itu. Kutuk tulah tidak akan mencapai mereka. Kutuk dan tulah apapun, kami berkata tidak akan mencapai hidup kami. Yang ini kami berdoa bersyukur, Kau sungguh ajaib dan luar biasa. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk arahan firman yang sudah di-download bagi kami. Kami percaya siang hari ini kami diberkati Tuhan semua. Terima kasih demi nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan siang ini katakan amin. Shalom semua. Wah, luar biasa. Mari terus makin strong, makin bergairah. Saudara terus alami bagaimana Tuhan terus membawamu, ya.
Bukan kita yang bawa Tuhan, Tuhan bawa kita. Kau akan alami terobosan. Hancurkan semua pekerjaan setan, deklarasi firman doa, ucapkan, deklarasikan, teror balik semua yang menteror engkau, teror balik, dan bungkam semua kekuatannya. Dan kita percaya kemenangan menjadi milik kita. Tuhan berkati kita siang ini. Sampai ketemu besok. Dan ingat sekali lagi, Mam ingatkan hari ini hari Rabu. Besok sekali lagi ya, mohon waktunya saudara masih bertahan. Ya, besok kita di Zoom conference ya, Zoom conference di sini jam kita mulai, kalau boleh saudara ya, meminta semua kita jam 10 kita sudah di sini, sehingga ada persiapan-persiapan halal yang perlu kita berkonsolidasi dan ada briefing untuk kita hal-hal penting, peraturan-peraturan di dalam sementara kita mengikuti Zoom conference ya. Itu sebabnya saudara diharapkan datang jam 10, karena setengah jam sebelum kita di Zoom conference, Pastor Stephen akan menyampaikan hal-hal yang luar biasa. Ada berapa sesi saudara, kita kalau boleh kita sudah masuk dalam praise and worship ya. Kita sudah penyembahan, sehingga begitu jam 11 kita sudah siap menerima materi. Sesi 1, sesi 2, dan sesi 3 sampai sesi 4 kalau tidak salah. Dan saudara harus mendengarkan arahan-arahan penting, karena itu jam 10 saudara ya sudah harus ada di sini ya. Jangan lupa cas-cas HP semua yang bisa saudara bawa, saudara bisa bawa yang berhubungan dengan persiapan saudara, apa yang harus saudara perlukan, mungkin power bank dan lain-lain. Ingat sekali lagi, besok disiapkan snack, kopi break dan juga makan. Tapi makan kita hanya satu kali, yaitu malam ya, karena jam 7 waktu kita di sini, di sana jam 5 kita makan, terakhir makan malam. Tapi untuk siangnya kita ada coffee break, akan disiapkan snack. Oke? Tuhan berkati kita semua. Terus berdoa, terus deklarasi, sehingga tidak ada gangguan jaringan, semua berjalan dengan baik. Besok kita bisa terima impartasi firman, lahirnya orang benar yang berbeda. Katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati kita semua, dan shalom.